Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, seluruh anak-anak ibu dan seluruh audiens? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, sebelum kita memulai masuk ke bab baru ini, kita baca doa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami dan menjadi nilai manfaat untuk kehidupan kita. Berdoa, dimulai. Amin. Baik, sekarang kita sudah masuk bab baru ya. Khusus kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Tapi tumbuhan yang akan kita pelajari itu adalah tumbuhan tingkat tinggi ya. Apa sih maksudnya tumbuhan tingkat tinggi? Tumbuhan tingkat tinggi ataupun makhluk hidup tingkat tinggi itu adalah makhluk hidup yang sudah bisa dibedakan mana organ-organnya. Ya, kayak misalnya hewan tingkat tinggi. Oh, itu kakinya. Oh, itu kepalanya. Oh, itu matanya. Oh, itu ekornya gitu misalnya. Berarti kan dia sudah bisa dibeda-bedakan mana organnya. Artinya, hewan tersebut sudah memiliki organ yang terstruktur, sudah memiliki organ yang lengkap, maka disebut hewan tingkat tinggi. Begitupun dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan tingkat tinggi, ya sudah bisa dibedakan juga organ-organnya. Ayo coba kamu tunjuk mana yang daun. Oh, itu Bu daunnya. Oh, itu Bu bunganya. Oh, itu buahnya. Ini bijinya loh. Ini akarnya. Berarti kan kamu sudah bisa membedakan mana organ-organ tubuhnya. Nah, kalau misalnya benar-benar bisa dibedakan mana organ tubuhnya, maka disebut makhluk hidup tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat tinggi. Nah, contohnya kayak misalnya lumut deh. Bisa nggak kamu bedain mana daunnya lumut, mana batangnya lumut, mana akarnya lumut? Nggak bisa kan? Nah, karena memang lumut itu bukanlah makhluk hidup tingkat tinggi, bukan tumbuhan tingkat tinggi. Dia itu masih tumbuhan bertalus yang belum bisa dibedakan mana bagian-bagian organnya gitu. Tapi kan kayak misalnya pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian gitu kan. Itu kan bisa dibeda-bedakan mana organ-organnya kan. Nah, karena mereka semua itu sudah tumbuhan tingkat tinggi. Seperti itu. Artinya di sini kalau misalnya tumbuhan tingkat tinggi, dia itu sudah melewati tingkat kehidupan organisme yang sangat-sangat kompleks. Ya, seperti yang kita pernah pelajari waktu di kelas 7, ya, sudah melewati tahap-tahapannya, bukan hanya sekedar sel, bukan hanya sekedar lapisan jaringan, tapi sudah sampai ke organnya. Berarti kalau sudah sampai ke organnya, sudah ke sistem organ, dia sudah jadi organisme yang sangat-sangat kompleks, yang sempurna gitu. Makanya disebut juga tumbuhan tingkat tinggi karena sudah sampai organ. Tapi kalau lumut, dia baru hanya sebatas jaringan. Apalagi kayak misalnya fitoplankton atau chlorophyta, spirulina, itu baru sampai sel saja gitu ya. Jadi belum bisa dibedakan, ya tidak bisa dibedakan mana organ-organnya gitu karena mereka itu adalah makhluk hidup tingkat rendah ya. Oke, paham ya? Jadi ini adalah tingkatan kehidupan organisasi ya. Nah, di mana yang paling kecil itu adalah sel. Ini kalian nanti bisa baca di sebelah sini ya. Jadi sel itu adalah unit fungsional yang paling kecil. Nah, kemudian sel nanti kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Nah, kemudian jaringan ini dengan jaringan yang lain akan membentuk lapisan, yang mana lapisan dari jaringan akan membentuk organ. Kemudian organ-organ yang berbeda, ya, tapi dia memiliki fungsi yang sama, tujuan yang sama, dia akan bekerja sama membentuk suatu sistem organ. Nah, kalau sistem organnya sudah aktif, baru dikatakanlah organisme atau makhluk hidup tingkat tinggi. Seperti itu. Sudah ada di sini ya. Oke. Lanjut kita ke sel ya, Kak. Nah, di sini untuk sel, sel pada tumbuhan dan hewan itu dia berbeda ya jelas. Kenapa? Karena memang sel pada tumbuhan itu dia berbentuk. Ya, kenapa bisa berbentuk? Ibaratnya gini deh. Kalau misalnya kertas cuma selembar itu kelemar-kelemar gitu ya.
Tapi kalau misalnya kertas berlapis-lapis, nah itu jadinya kaku. Nah itu seperti itu. Kalau sel hewan dia kan cuma selapis, makanya dia tidak berbentuk. Tapi kalau sel tumbuhan, dia berbentuk. Kenapa? Karena dia berlapis-lapis. Ya, dia memiliki dua membran. Untuk dua membrannya, dua lapisan paling luarnya ini, sel tumbuhan memiliki dua membran, yaitu pertama adalah dinding sel dan membran plasma. Yang paling luar itu adalah dinding sel, dia itu adalah sebagai pembatas antar sel lainnya, kemudian memberi bentuk sel dan pengatur keluar masuknya zat pada sel. Nah, sedangkan untuk membran selnya sendiri atau membran plasma itu sebagai dinding atau pelindung dari sitoplasma di dalam sel. Nah, karena dua-duanya ini memang umumnya dia sebagai pelindung ya, dan dia juga memberi bentuk tubuh pada si sel. Selanjutnya bukan hanya ada lapisan pada sel tumbuhan saja ya. Di sini ada yang khusus pada tumbuhan ya. Tadi kan ciri-cirinya kalau sel tumbuhan dia memiliki dua lapisan, sedangkan kalau sel hewan hanya memiliki satu lapis. Nah, selain itu ada yang namanya vakuola. Ini khusus ada di tumbuhan. Sebenarnya di hewan juga ada, cuma ukurannya sangat-sangat kecil. Kalau di sel tumbuhan itu sangat-sangat besar vakuolanya. Nah, di sini untuk vakuola nih yang di tengah-tengah nih kayak nasi ya. Itu fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan makanan. Ya, jadi setelah tumbuhan melakukan fotosintesis, setelah dia mensintesis makanannya sendiri, nah sebagian makanannya itu disimpan dalam vakuola. Ya, sebagai nanti energi alternatif kalau misalnya dia sedang tidak bisa melakukan fotosintesis. Misalnya sedang musim hujan gitu, tidak ada matahari gitu ya. Nah, itu nanti bisa menggunakan sebagai cadangan makan yang ada di vakuola. Kemudian juga ada kloroplas. Nah, ini kloroplasnya. Di sini kloroplas itu dia ada sebagai tempat fotosintesis ya. Ingat kalau fotosintesis itu salah satunya adalah menggunakan energi matahari ya untuk bisa mensintesis makanannya sendiri. Nah, di kloroplas ini dia mengandung klorofil dan dia juga memiliki ribosom dan DNA-nya sendiri. Ya, kalian bisa lihat nih bagiannya ada stroma, ada grana, ada tilakoid ya. Bisa kelihatan? Ya, itu kayak kelihatannya kayak yang ini nih kayak ada lapisan-lapisannya. Bisa kelihatan tidak? Coba nih kita pakai cocoretan ya. Jadi ini nih sebenarnya di dalam kloroplas itu dia itu ada lempengan-lempengan gitu. Nah, ini lempengan ini setiap namanya lempengan itu namanya adalah tilakoid gitu. Nah, tilakoid ini kan ditumpuk tuh jadi satu, ya kan? Nah, kalau dia ditumpuk namanya adalah granum atau grana gitu. Nah, kemudian setiap antara grana ya, nah itu terhubung dengan yang namanya adalah tilakoid, lamela. Nah, ini namanya lamela. Dia ada penghubungnya kan dari satu grana ke grana yang lain. Nah, itu di sini tuh penghubungnya adalah lamela, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ininya nih isi-isinya ini namanya adalah stroma. Ya. Oke. Nah, itulah yang tadi dua ini yang umumnya ada di sel tumbuhan, hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, untuk yang lainnya semua sel umumnya ada ya. Yang pertama adalah nukleus yang dia itu berfungsi sebagai
pengatur atau pengendali seluruh kegiatan sel, ya, yang dimana di dalam nukleus ini dia ada kromosom yang membawa sifat dari keturunan karena dia mengandung gen. Nah, kemudian ada lagi di nukleus ini dia dikelilingi oleh namanya RE kasar atau retikulum endoplasmik kasar, yang mana dia ditempeli oleh ribosom. Yang ribosom ini dia berfungsi untuk mensintesis protein. Dan proteinnya ini adalah sebagai makanannya si nukleus. Makanya ribosom ini nggak akan kemana-mana, dia akan nempel di RE kasar, dan RE kasar dia akan mengelilingi nukleus, dia nggak akan kemana-mana karena dia sebagai tempat makanannya si nukleus, seperti itu. Kemudian di sini nah ini ada badan Golgi yang hijau, ya, kayak liuk-liuk gitu. Nah, ini sebagai tempat proses sekresi gula, polisakarida, kompleks polisakarida, dan protein. Kemudian ada mitokondria, ya, yang warna orange ini. Yang mana mitokondria ini dia berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau pernafasan sel. Pernafas aja itu kan juga dia akan menghirup karbon dioksida, yang mana karbon dioksida ini akan salah satu bahan yang akan terproses di fotosintesis kemudian menjadi makanan. Nah, maka karbohidrat pun bagi tumbuhan itu adalah energi. Itu makanya si mitokondria inilah juga sebagai tempat penghasil energi, ya. Kemudian ada apa lagi? Oke, yang terakhir ini ada RE halus, ya, atau retikulum endoplasma halus, yang mana ini dia ciri-cirinya ya, bedanya sama kasar adalah dia lebih halus, lebih kecil-kecil, kemudian dia jauh dari nukleus dan tidak ditempeli ribosom. Nah, fungsinya dia adalah sebagai sintesis lipid atau lemak, ya. Baiklah, ini tentang sel udah kalian pelajarin, sebenarnya hanya sekilas ibu bahas, ya. Ya, ini tentang penjelasannya. Jadi silakan di screenshot, kalian catat, ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi sebenarnya kalau pada kingdom itu ada banyak sekali pembagiannya. Cuman kita langsung aja pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kalau misalnya kalian masih SD kan belajarnya mono 1, di 2, oh kotil artinya biji, jadi bijinya 1, bijinya 2. Nah, bingung lah. Kalau misalnya bijinya banyak kayak durian itu masuknya kemana gitu kan. Nah, ini bukanlah tentang bijinya, tapi tentang cadangan makanan yang ada di dalam biji, ya. Kotil itu berasal dari kata-kata kotiledon, yang artinya cadangan makanan di dalam bijinya, gitu. Nah, di sini untuk yang monokotil, kita ke monokotil dulu. Nah, ini monokotil, mono artinya 1, kotil artinya kotiledon, berarti di dalam bijinya itu hanya ada 1 cadangan makanan, hanya ada 1 kotiledon. Nah, ciri-cirinya sebenarnya kalau dibelah bijinya agak susah, ya silakan kamu bisa lihat pakai organ-organnya lain, kayak misalnya pada daun. Nah, ciri-ciri daun monokotil itu dia tulang daunnya sejajar, kayak garis-garis doang. Nah, kemudian kalau pada batang, nah dia xilem dan flumnya atau jaringan pengangkutnya itu dia menyebar karena dia tidak memiliki kambium. Nah, kemudian untuk bunganya, dia kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, seperti itu. Dan terakhir adalah akarya serabut, ya. Nah, sedangkan untuk dikotil, nah, dia itu pada bijinya, dia memiliki 2 cadangan makanan atau memiliki 2 kotiledon. Umumnya, tulang-tulang daunnya itu dia menjari, ya, atau kayak sirip ikan. Nah, kemudian dia kayak kalau kamu belah, ya, belah secara mendatar, di batangnya itu kayak ada lingkaran-lingkaran tahunnya. Kalau misalnya kamu lihat yang pada batang-batang yang gede kayak ada lingkaran-lingkaran kan. Nah, itu adalah kambiumnya. Berarti dia memiliki kambium. Kalau dia memiliki kambium, xilem dan flumnya itu letaknya teratur gitu. Nah, kemudian dari bunganya dia memiliki kelipatan 2, 4, atau 5.
dan akarnya adalah akar tunggang. Jadi ini adalah ciri-ciri dari perbedaan dikotil dan monokotil yang mudah kamu amati melalui organ-organ yang lain ya. Jadi nggak hanya lewat bijinya saja, tapi yang paling mudah diamati biasanya sih lewat itu ya, lewat daun gitu ya. Tapi ingat tidak semuanya ya, kan umumnya. Oke, baik. Kita sudah mulai masuk nih ke kupas bagian dalamnya tentang tumbuhan tingkat tinggi ya. Bagaimana, siap? Siap dong pastinya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah mulai masuk ke anatomi pada tumbuhan. Anatomi itu adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh organisme dalam atau organ dalam pada suatu makhluk hidup. Nah, di sini anatomi pada tumbuhan itu dibagi menjadi 5 jaringan ya. Ada jaringan pertumbuhan yaitu jaringan meristem, ada jaringan dasar yaitu jaringan parenkim, ada jaringan pelindung itu adalah jaringan epidermis, ada jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim, dan terakhir adalah jaringan pengangkut. Ya, dia adalah xilem dan floem. Oke. Kita bahas satu-satu dari jaringan pertumbuhan, yaitu jaringan meristem. Jaringan pertumbuhan atau jaringan meristem di sini adalah jaringan yang dia memiliki sel-sel puncak yang sangat aktif membelah. Jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dia sangat-sangat aktif membelah menjadi banyak. Makanya jaringan meristem ini disebut juga jaringan pertumbuhan. Ingat, jaringan meristem itu tersusun dari sel-sel punca yang aktif membelah ya. Ini salah tulisannya itu, maksudnya sel-sel punca bukan sel-sel punya ya. Mohon maaf. Nah, di sini untuk jaringan pertumbuhan atau jaringan meristem, nah itu dibagi menjadi 2 ya. Ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder berdasarkan letak dari meristemnya. Untuk meristem primer itu terletak di ujung batang dan di ujung akar. Kenapa? Karena meristem ini kan dia kan punya sel-sel punca yang aktif membelah, berarti kan jadi banyak kan. Kalau dia adanya di ujung batang, berarti nanti batangnya akan semakin banyak selnya, berarti nanti batangnya akan semakin tinggi. Gitu. Begitupun dengan akarnya. Kalau misalnya akarnya di ujung akarnya itu dia ada sel-sel punca, nah maka sel-sel ini akan semakin banyak, berarti artinya akarnya akan semakin panjang. Gitu. Nah, makanya jaringan meristem primer ini adanya di ujung akar dan di ujung batang. Sedangkan kalau jaringan meristem sekunder, dia adanya di ruas-ruas batang. Biar apa? Kalau sel-sel puncanya ini ada di ruas batang, maka batangnya ini akan bisa semakin melebar. Jadi ingat ya, kalau meristem primer dia semakin panjang ke atas karena ada di ujung batang dan semakin panjang ke bawah karena ada di ujung akar. Dan dia akan semakin melebar ya karena ada di ruas batang. Seperti itu. Ya. Kita langsung ke sini aja. Nah, ini ada di ujung, ini adalah meristem primer ya. Dia ada di ujung batang ya, yang ditunas-tunasnya itu yang ditunas. Nah, itu tengah-tengahnya adalah meristem primer. Nah, kemudian di paling ujung, setiap paling ujung akar itu ada jaringan meristem primer juga ya. Nanti akarnya akan semakin panjang untuk mencari sumber air ya, biar dia nggak kekeringan. Atau disebutnya ujung akar itu adalah tudung akar ya. Bagaimana? Paham ya? Gampang kan? Ya. Oke, next kita ke jaringan yang kedua, yaitu adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Sebenarnya jaringan parenkim ini dibagi menjadi 2 macam. Ada jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Ya. Kita langsung ke daun aja dulu ya. Karena jaringan dasar ini lebih enak dilihat di daun. Coba kita lihat mana daun. Nah,
Oke, sekarang kamu bisa lihat nih yang nomor 11 sama 12 ya. Ini ada keterangan nih ya, parenkim palisade dan parenkim spons nomor 11 dan 12 ya. Jadi nomor 11 dan 12 ini adalah sebenarnya jaringan dasar. Cuman atas dan bawah dia agak berbeda bentuk ya. Nah, kau bisa lihat nih. Yang paling atas itu nomor 11 itu adalah jaringan parenkim palisade. Ya, yang nomor 12-nya adalah jaringan parenkim spons. Mau 11 atau 12 dia sama-sama jaringan parenkim atau jaringan dasar yang dia fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena dia banyak sekali mengandung vakuola. Dan yang kedua, lihat kalian banyak tuh ada titik-titik hijaunya. Berarti dia banyak mengandung klorofil karena memang sebagai tempat fotosintesis. Dan fungsi utamanya dari parenkim jaringan dasar adalah dia pengisi ruang antar jaringan ya, antara jaringan atas sama jaringan yang bawah. Nah, itu dia ngisi gitu. Nah, kalau misalnya dari segi bentuknya, parenkim palisade itu dia memiliki sel-sel yang lebih panjang, ya, dan dia tata letak antar selnya itu sangat-sangat rapat. Sedangkan untuk parenkim yang spons, dia bentuknya tidak beraturan dan dia juga letaknya agak-agak berantakan, jadi kayak agak ada ruang gitu di antar selnya, makanya kayak bolong-bolong, makanya disebutnya parenkim spons. Seperti itu, ya. Gampang ya. Ini bisa kelihatan jelas nih. Ini parenkim yang palisade, ini parenkim spons ya. Tuh, kalau misalnya parenkim palisade, dia selnya panjang, kemudian rapat-rapat. Kalau spons tuh kamu lihat tuh, bentuknya ya kayak spons ya, borong-borong gitu, ada jarak-jaraknya gitu ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke jaringan dasar. Tadi udah ya jaringan dasar ya. Nah, kita selanjutnya ke jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Nah, di sini namanya pelindung ya letaknya paling luar ya. Kayak misalnya kita punya pagar buat di rumah. Ya kalau misalnya pagar kita mau fungsinya sebagai pelindung ya taruhnya di luar. Tapi kalau misalnya kamu bikin pagar di dalam rumah, fungsinya sebagai pelindung lagi nggak? Ya enggak gitu kan. Nah makanya setiap yang namanya paling luar itu fungsinya sebagai pelindung. Atau disebut juga dengan epidermis. Jadi, epidermis itu merupakan jaringan bagian paling luar yang umumnya dia berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Nah, ini epidermis ini bisa berubah-ubah bentuknya, dia bisa modifikasi bentuk bagian luarnya sesuai dengan kebutuhan dari makhluk hidup tersebut ya. Nah, ini kita lihat aja contohnya ya. Ada lapisan kutikula, ada lapisan lilin, ada lapisan garam, ada lapisan tanduk. Pada akar ada bulu-bulu halus, ada stomata, dan lentisel. Oke, kita lihat lagi pada daun kali ya. Nah, ini pada daun, ini kamu bisa lihat ya. Oke. Nah, ini pada daun, lihat yang nomor 10 dan nomor 13. Nah, untuk yang nomor 10 sama 13 ini itu adalah lapisan epidermis karena letaknya paling luar. Nah, kalau misalnya pada daun yang nomor 10 itu adalah lapisan epidermis atas, yang bawahnya adalah ya epidermis bawah. Bedanya kalau misalnya kamu lihat pada daun, yang epidermis atas itu biasanya dia lebih mengkilap dan warnanya lebih terang gitu ya. Tapi kalau yang nomor 13 yang epidermis bawah, yang ini nih epidermis bawah, dia umumnya dia lebih lebih pucat warnanya dan lebih kasar gitu ya. Nah, ini kenapa bedanya bisa seperti itu? Karena kalau misalnya untuk di lapisan atas, ya, ini kenapa dia lebih mengkilap? Karena dia memiliki yang namanya tadi lapisan kutikula. Jadi epidermisnya itu berubah menjadi lapisan kutikula. Kenapa?
Karena daun ini dia ngadepnya ke matahari dan yang paling atas itu langsung kena sinar matahari, maka dia harus nggak boleh langsung gitu kena sinar mataharinya. Harus ada lapisan laginya yang benar-benar dia sebagai pelindung. Fungsinya biar apa? Biar tidak terjadi penguapan berlebihan. Kalau misalnya terjadi penguapan berlebihan, yang ada daunnya itu cepat mati. Karena apa? Airnya menguap dan dia tidak akan bisa melakukan fotosintesis gitu. Jadi untuk menahan airnya agar tetap ada di daun, nah itu makanya ada lapisan kutikula. Dan sinar mataharinya bisa tetap masuk ke dalam daunnya untuk fotosintesis tanpa mengurangi air. Gitu ya. Nah, sedangkan di lapisan bawahnya sini ya. Nah, ini kamu lihat nih kayak ada mulut-mulutnya nih ya. Hanya ada di lapisan epidermis bawah ya. Nah, itu adalah stomata. Yang mana stomata ini ibaratnya adalah hidungnya tumbuhan. Ya, dia itu untuk menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, kenapa adanya hanya ada di epidermis bawah? Kenapa dia letaknya ada di daun bagian bawah? Karena kalau daun bagian bawah kan dia nggak langsung kena sinar matahari, jadinya aman buat dia bernafas, tidak terjadi penguapan. Kalau dia letaknya ada di atas, ya percuma fungsinya kutikula tidak akan berfungsi seperti itu, ya. Makanya stomatanya ini hanya ada di epidermis bawah, biar dia bisa bernafas dengan lega tanpa mengurangi kadar air karena terkena sinar matahari seperti itu. Nah, beda halnya lagi kalau misalnya ini pada daun-daun biasa ya. Tapi kalau misalnya pada rumput ya, bisa nggak kita makan rumput? Nggak bisa kan? Hanya hewan pemama biak doang yang bisa gitu kan. Kenapa? Karena memang di lapisan epidermis atas nih pada rumput, dia itu punya tambahannya lagi. Yaitu namanya adalah lapisan tanduk. Jadi lapisan tanduk itu adalah epidermis atas yang dia itu punya tambahan zat lignin yang dia memberi fungsi untuk memberi bentuk kaku pada batang dan daun gitu. Makanya dia lebih kaku kalau misalnya pada rumput kan. Dan kita nggak akan bisa cerna gitu. Oke. Gampang ya. Ya, ini kita sudah bahas semuanya. Epidermisnya sudah kita bahas. Nah, kita balik lagi ke epidermis mana ya? Nah, kemudian tadi kutikula udah, lapisan lilin juga ada pada buah apel. Nah, misalnya, karena kenapa sih di buah apel itu memang ada lapisan lilin sebenarnya ya? Jadi nggak perlu lagi kayak misalnya penjual-penjual itu dia bermain curang, tambahin lagi lapisan lilinnya di buah apel biar lebih mengkilap, itu sebenarnya nggak perlu ya. Dan nggak boleh, malah jadi lebih bahaya ya. Karena lapisan lilin yang udah alami pada buah apel ini, dia fungsinya itu adalah untuk mengurangi kebasahan permukaan daun dan buahnya gitu. Biar biar nggak gampang rusak buah apelnya. Kayak kalau kamu lihat buah apel itu luarnya cakep, pas dibelah ternyata udah pada hitam gitu kan, udah pada busuk gitu. Ya, karena memang fungsinya itu adalah lapisan lilin untuk mengurangi kebasahan pada permukaan buahnya. Ya. Kemudian juga ada epidermis yang berubah jadi lapisan garam, itu pada buah asam sama buah palmai. Jadi lapisan epidermis ini kayak ada kristal-kristal garamnya gitu, kayak ada serbuk-serbuknya. Gitu. Kayak ada kasar-kasarnya. Kemudian kalau pada akar, nah ini dia berubah menjadi bulu-bulu halus, ya. Yang terakhir adalah lentisel, hampir sama sebenarnya dengan stomata. Ya, fungsinya sebagai tempat pertukaran gas antara selnya, yang mana dia terdapat ruang antar sel, ya. Itulah sebagian modifikasi pada epidermis, ya. Jadi ada lapisan kutikula, lapisan lilin, lapisan garam, lapisan tanduk, ya, bulu-bulu halus pada akar, ada stomata, dan terakhir adalah lentisel. Oke. Baik, kita yang masih ada lagi, yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini adalah jaringan untuk penguat, ya,
penguat pada batang umumnya. Nah, ini kalau misalnya bedanya ada kolenkim sama sklerenkim. Kalau kolenkim itu dia terdapat pada batang yang muda, ya, dan tangkai daun. Nah, sedangkan nanti semakin dia dewasa tumbuhannya, nah dia akan berubah kolenkim ini jadi sklerenkim. Ibaratnya gini loh, kalau misalnya jaringan kolenkim itu kan awal tumbuhan masih muda itu dia batangnya warna hijau kan. Nah, batang warna hijau dia mudah patah. Kenapa? Karena kolenkim ini masih hanya satu lapis jaringannya. Nah, kemudian penebalannya itu hanya di ujung-ujungnya saja. Tapi semakin dia dewasa, batangnya itu kan berubah menjadi warna coklat kan? Kenapa? Karena kolenkimnya itu sudah tidak hanya selapis, tapi sudah berlapis-lapis. Nah, kalau sudah berlapis-lapis jaringannya itu namanya bukan kolenkim lagi, tapi sklerenkim. Nah, berarti kan udah lebih kuat kan? Dan udah gitu sel-selnya ini dia menebalnya bukan hanya bagian ujung aja, tapi semua selnya sudah mengalami penebalan. Makanya jadi lebih kuat. Ibaratnya gini, kalau kolenkim cuma satu lapis, cuma satu buah sapu lidi gitu. Ya, cuma satu buah sapu lidi, satu lidi doang, mudah patah kan? Tapi kalau sklerenkim semakin dia dewasa, lidinya tambah banyak, nah nggak mudah patah gitu. Nah, seperti itu. Ini ada penjelasannya. Makanya tadi dijelaskan lagi kalau kolenkim itu adanya di batang-batang muda, sedang yang masih warna hijau, sedangkan kalau sklerenkim umumnya sudah ada di batang-batang yang tua, yang dewasa, dan dia sudah berwarna coklat dan gak mudah patah jadinya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Nah, untuk xilem dan phloem ini sebenarnya mereka bekerja sama ya. Ibaratnya kalau dari xilem itu dari bawah ke atas, kalau phloem itu dari atas ke semuanya. Nah, jadi ini mereka saling bekerja sama. Nah, kalau misalnya xilem itu fungsinya adalah untuk mengangkut air dan garam dari akar ke daun dan bagian-bagian lainnya. Jadi kan akar menyerap air, ya kan? Akar menyerap air dibutuhkan kan untuk fotosintesis. Nah, sedangkan tempat fotosintesis itu adanya di daun, gitu. Maka ya gimana caranya akar ini ngebawa air dari akar ke daun, dari bawah ke atas. Nah, itu caranya adalah dengan menggunakan jaringan xilem. Tuh. Nah, nanti setelah air ini sudah masuk ke daun, ya tepatnya di kloroplas, kemudian dimasak dalam proses fotosintesis sudah jadi energi. Nah, energinya ini kan dipakai ke seluruh organ tumbuhan kan? Akar juga pakai energi, daun juga pakai energi, batang juga pakai energi, bunga juga pakai energi, buah juga pakai energi, semuanya pakai energi. Nah, maka dari daun itu buat dia bawa ke seluruh organ tumbuhan itu dengan bantuan si phloem. Makanya fungsi phloem adalah dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh organ tumbuhan. Gitu. Ya. Makanya nih dia gambarnya yang ini nih. Nah, ini kalau misalnya pada daun yang warna biru itu adalah xilem-nya, yang warna coklat adalah phloem-nya. Oke. Gampang kan ya? Oke. Sudah selesai untuk jaringannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang organ-organ pada tumbuhan. Tapi kayaknya organ-organ nanti aja dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.